Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ananda. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sumber daya manusia. Pengertian SDM atau sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungan, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Peranan sumber daya manusia pada organisasi. Potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Meskipun teknologi semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, serta berbagai bahan baku semakin memadai. Tetapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi karena peran dan juga fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain dan tentunya harus selalu berorientasi pada visi dan misi organisasi. Untuk mencapai visi dan misinya, maka sumber daya manusia pada suatu organisasi harus memiliki karakteristik seperti motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan, dan keahlian. Lalu ada beberapa peranan yang perlu dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Misalnya, dapat melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan akan tenaga kerja, dan merekrut calon tenaga kerja yang berkualitas, serta mengelola keuangan dan lain-lain. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Jadi, betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi pun dapat dengan mudah untuk tercapai. Seperti pada negara-negara maju pada umumnya, untuk memiliki kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik, umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik pula. Juga sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia. Misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan lain-lain. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan, bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga. Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan sejak usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan sejak dari dasar. Untuk mempermudah akses menuju perguruan tinggi pun semakin disiapkan, seperti membuka kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kesimpulan, sumber daya manusia atau SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan yang merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, karena sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi jika dibandingkan dengan elemen sumber daya lain seperti teknologi, modal, bahan baku,
Karena manusia dapat mengendalikan faktor lain. Jadi, seorang individu yang bekerja sebagai pergerak organisasi, baik dalam suatu intuisi maupun perusahaan sebagai aset berharga yang harus dilatih dan terus dikembangkan kemampuannya disebut dengan sumber daya manusia.